Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sudah mandi dan sudah sarapan ya? Berarti sudah siap belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aplikasi turunan untuk mencari fungsi naik dan fungsi turun pada fungsi trigonometri. Sudah pernah dengar tentang fungsi naik dan fungsi turun? Tentunya sudah, karena kita sudah belajar pada kelas sebelumnya tentang fungsi naik dan fungsi turun pada fungsi aljabar. Bagaimana cara mencari fungsi naik dan fungsi turun pada fungsi aljabar? Masih ingat? Nah, cara menentukan fungsi naik dan fungsi turun pada fungsi aljabar, kita menggunakan konsep turunan pertama dari suatu fungsi. Lalu apakah untuk mencari fungsi naik dan fungsi turun pada fungsi trigonometri caranya sama? Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan berikut ini. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti ya, yaitu fungsi naik dan fungsi turun pada fungsi trigonometri. Nah, bagaimana cara mencari fungsi naik dan fungsi turun fungsi trigonometri? Caranya sama dengan fungsi naik dan fungsi turun pada fungsi aljabar, yaitu menggunakan turunan pertama dari suatu fungsi trigonometri untuk mencari interval dari suatu fungsi tersebut agar fungsi tersebut naik atau turun. Nah, terdapat 5 kriteria agar kita bisa menentukan apakah fungsi ini tuh naik atau fungsi turun, yaitu yang pertama ini ya, jika f aksen x lebih dari 0 untuk x anggota I, maka kurva fx selalu naik pada interval I. Sebaliknya, jika f aksen x kurang dari 0 untuk x anggota I, maka kurva fx selalu turun pada interval I. Yang ketiga yaitu jika f aksen x sama dengan 0 untuk x anggota I, maka kurva fx stasioner pada interval I. Yang nomor 4, jika f aksen x lebih dari sama dengan 0 untuk x anggota I, maka kurva fx tidak pernah turun pada interval I. Yang kelima atau yang terakhir, jika f aksen x kurang dari sama dengan 0 untuk x anggota I, maka kurva fx tidak pernah naik pada interval I. Ingat-ingat ya, jangan sampai salah. Kalau naik itu berarti f aksen x atau turunan pertamanya lebih dari 0. Kalau turun, berarti turunan pertamanya kurang dari 0. Tidak ada sama dengannya ya. Kalau lebih dari sama dengan itu tidak pernah turun, dan kalau kurang dari sama dengan itu tidak pernah naik. Baik, sekarang kita ke contoh. Diberikan fungsi fx yaitu sin kuadrat x dengan batasnya 0 sampai 2pi. Yang ditanyakan naik pada interval apa atau berapa batas-batas intervalnya jika fungsi tersebut, fungsi ini naik. Bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama, kita cari turunan pertamanya dulu. Ingat tadi syaratnya ya, turunan pertama, bukan turunan kedua, oke? Turunan pertama dari sin kuadrat x berapa? 2 sin x cos x. Diingat-ingat lagi materi sebelumnya tentang turunan pertama ya. Jadi turunan pertamanya apa? 2 sin x cos x. Diingat juga identitas trigonometri bahwa 2 sin x cos x bisa ditulis lagi dengan sin 2x. Jadi turunan pertama dari sin kuadrat x yaitu sin 2x. Lalu lihat soalnya ini. Naik pada interval. Naik pada interval. Berarti kalau naik, tadi apa kriterianya kalau naik? Turunan pertamanya lebih dari 0. Berarti sin 2x lebih dari 0. Nah, sekarang kita buat persamaannya agar apa? Agar kita bisa mencari x-nya. Berarti sin 2x sama dengan 0. Ada yang masih ingat bagaimana cara mencari x-nya? Ya, ini ya. Caranya dengan rumus ini. X sama dengan K kali 360. Ini ya. Nah, K-nya ini apa? K-nya ini yaitu bilangan real bisa
1/2, 1/4, dan sebagainya, asalkan nanti bisa sama dengan 0 ini ya, sin 2x sama dengan 0 ini. Kalau dimasukkan menghasilkan 0, dan jangan lupa batasnya hanya sampai 2pi. Nah, setelah dimasukkan, misalnya kita masukkan masukkan 1, berarti 1 kali 360 itu 360. Berarti kalau x-nya 360, sin-nya berapa? Sin-nya 0, begitu ya. Nah, sudah didapatkan x-nya, yaitu berapa aja? 0, pi per 2, pi, 3pi per 2, dan 2pi. Setelah kita dapatkan x-nya, kita uji titiknya. Kita buat garis bilangan. Ini ya, 0, pi per 2, pi, 3pi per 2, dan 2pi. Kita ambil interval yang pertama, yaitu 0 sampai pi per 2. Nah, 0 sampai pi per 2 ini, di antara 0 sampai pi per 2 kita akan ambil misal contohnya 30 ya, 30. Maka kita masukkan 30 ke persamaan. Sin 2 kali 30 berapa? Berarti sin 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 itu positif. Berarti di sini ditulis positif. Begitu juga interval-interval yang lain. Misalnya di sini pi per 2 sampai 180 kita ambil misalnya 135. Nanti jika hasilnya negatif kita tulis di sini negatif, begitu seterusnya ya. Nah, sekarang kita lihat, karena sin 2x yang tadi ya, yang di atas itu, ini sin 2x itu positif, maka nilai x yang memenuhi yaitu 0 kurang dari x kurang dari pi per 2, atau pi kurang dari x kurang dari 3pi per 2. Ini ya highlightnya. Nah, ini ya yang warna merah ya, yang positif. Berarti sehingga fungsi fx sama dengan sin kuadrat x naik pada interval 0 sampai pi per 2 atau pi sampai 3pi per 2. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, sekarang kita review kembali ya. Tadi ada 5 kriteria yang diingat, boleh yang diingat hanya 2 atau diingat semuanya lebih baik. Kalau fungsi naik berarti turunannya lebih dari 0. Kalau fungsi turun berarti turunannya kurang dari 0. Begitu ya. Kalau sama dengan itu stasioner, kalau lebih dari sama dengan itu tidak pernah turun, dan kurang dari sama dengan itu tidak pernah naik. Setelah itu, jika ada soal seperti ini, kita cari turunan pertamanya dulu, lalu dibuat pembuat nolnya agar kita bisa tahu x-nya itu berapa. Setelah tahu x-nya berapa, kita buat garis bilangan untuk cari interval mana yang memenuhi agar fungsinya naik dan turun. Seperti itu ya. Baik, sampai sini saja penjelasan Ibu. Nanti setelah ini saya akan unggah tugas di Microsoft Teams seperti biasanya. Jangan lupa presensi dan selalu kerjakan tugasnya dengan baik, jangan sampai terlambat. Selalu jaga kesehatan, ikuti protokol dari pemerintah. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.